Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di dalam Apa Kata Roma. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang halangan-halangan yang membuat orang tidak dapat menerima komuni suci. Pertama, kita menyadari bahwa komuni suci hanya boleh diterima oleh orang-orang yang sudah dibaptis secara Katolik atau sudah diterima di dalam gereja Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Tetapi di samping itu juga ada halangan-halangan lain yang membuat orang tidak dapat menerima komuni. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 915 dan 916 dijelaskan bahwa orang-orang yang terkena ekskomunikasi dan interdik dan juga yang berkeras hati membandel dalam dosa yang berat yang nyata dilarang untuk menerima komuni suci. Dalam hal ini ekskomunikasi lete sententie atau ekskomunikasi yang diberikan secara otomatis itu menyangkut orang-orang yang misalnya melakukan aborsi dan juga yang terlibat di dalam terjadinya aborsi itu. Mereka secara otomatis terkena ekskomunikasi dan juga secara otomatis dilarang untuk menerima komuni suci. Dan juga orang-orang yang berdosa berat juga dilarang untuk menerima komuni suci. Termasuk juga di situ adalah orang-orang yang pernikahannya itu mengalami masalah. Contoh misalnya yang pernikahannya belum diresmikan di dalam gereja Katolik. Itu juga sebenarnya tidak boleh menerima komuni suci. Dan juga orang-orang yang sudah bercerai dan kemudian menikah lagi juga terhalang untuk menerima komuni suci. Hal ini diatur di dalam dokumen Familiaris Consortio artikel 84. Tujuannya apa? Karena pertama-tama kita menyadari bahwa komuni suci adalah rahmat dari Tuhan. Dan kita mestinya menyiapkan diri memohon rahmat Tuhan agar kita boleh pantas untuk menerima komuni suci. Jangan sampai kita menganggap komuni suci merupakan suatu hak kita. Tetapi komuni suci pertama-tama adalah sebuah anugerah dari Allah sendiri, kemurahan Tuhan. Maka kita berupaya sungguh-sungguh untuk menyucikan hati, untuk membersihkan diri. Dan di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 27 dikatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Maka kalau kita menyadari diri bahwa kita secara pribadi mengalami masalah, ya, terutama dengan kedosaan kita, terhalang untuk menerima komuni, kita melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu, lalu kemudian kita menerima tubuh Tuhan. Dengan cara ini kita menghargai tubuh Tuhan yang kita terima. Tetapi kalau kita tahu bahwa hal itu kita punya masalah, tetapi kita tetap tidak memikirkan hal itu, menerima tubuh Tuhan, yang sama halnya juga kita datang ke pesta nikah dengan pakaian yang tidak pantas. Kita tidak menghargai tubuh Tuhan. Dengan kata lain, kita melakukan dosa, melecehkan sakramen Tuhan sendiri yang juga disebut sakrilegi. Maka saudari-saudaraku, tanpa
melupakan bahwa sakramen atau komuni merupakan rahmat yang menjadi kekuatan kita, kita juga menyadari bahwa itu kemurahan Tuhan. Tentunya kalau kita terhalang dan kita menyadari dengan rasa bertobat, ya, kita tidak dapat menerima komuni, kita bisa berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Menurut saya ini jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada kita memaksakan menerima komuni meskipun kita tidak pantas, meskipun kita terhalang. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh membantu kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Demikian sahabat Immaculata yang dikasihi Tuhan.